Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Sejumlah pengendara sepeda motor kocar-kacir karena takut terjaring razia di jalur bus Transjakarta. Diduga meninggal dunia karena kelalaian pihak rumah sakit, anggota keluarga pasien di Padang, Sumatera Barat mengamuk. KPU resmi menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Halo, selamat pagi. Pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi ini dalam program Fokus Pagi edisi Rabu 15 November 2023 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Nurul Cinta. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai dari informasi pertama, sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di kawasan Jakabaring, Palembang terbakar pada Selasa malam. Aparat kepolisian ini masih memburu pemilik gudang yang menghilang usai kejadian. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Banyaknya BBM yang tersimpan di gudang membuat petugas kesulitan memadamkan api. Itu kan BBM, termasuk lumayan besar, termasuk banyak BBM-nya. Ada berapa drum tadi? Itu jenis apa bang BBM-nya? Jenis warna biru Pertalite kayaknya. Pertalite ya? Berdasarkan keterangan warga, gudang ini baru 3 hari disewa oleh seseorang bernama Aldi. Diduga yang bersangkutan melakukan praktek jual beli BBM ilegal jenis Pertalite. Sementara menurut polisi, kebakaran disebabkan karena korsleting listrik yang menyambar minyak di dalam jerigen. Memang ada orang yang menitipkan sekarang kita lagi dalami, menitipkan itu untuk apa? Kalau informasi yang kami terima itu untuk dijual ke eceran itu loh, eceran. BBM ya Bang? Iya, Pertalite itu dijual eceran. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 5 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Sementara polisi masih memburu pemilik gudang yang menghilang usai kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di lokasi lain, pemirsa, 8 bangunan rumah semi permanen di Kota Medan, Sumatera Utara juga ludes terbakar. Diduga api berasal dari pipa penyalur bahan bakar minyak yang bocor akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari 8 rumah warga yang terbakar di Kampung Kurnia, lingkungan 9 Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa sore. Selain rumah semi permanen yang berada di bibir pantai, beberapa kandang berisi puluhan ekor ternak juga ludes terbakar. Warga yang panik sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari pipa penyalur bahan bakar minyak milik Pertamina yang bocor akibat dicuri pihak yang tak bertanggung jawab. Saat ini tim dari Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kita akan pastikan penegakan hukum, dan kita akan nanti tunjukkan kepada kita semuanya pihak-pihak mana yang bersalah, dan tentu kami bukan yang menentukan yang bersalah, tapi pengadilan. Tugas saya membawa mereka ke pengadilan. Kobaran api baru bisa dipadamkan petugas tim gabungan 5 jam kemudian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Curah hujan tinggi di kawasan Puncak membuat tinggi muka air bendung Katulampa Bogor melonjak drastis hingga menyentuh 100 cm. Petugas pun menetapkan status level siaga 3 untuk memberi peringatan dini pada kawasan Hilir Ciliwung.
Arus Sungai Ciliwung kembali meluap, usai kawasan Hulu Puncak diguyur hujan deras pada Selasa petang. Bahkan pantauan tinggi muka air di Bendung Katulampa Bogor menyentuh angka 100 cm dari titik awal sebelumnya 0 cm. Ya, akibatnya petugas langsung memberi peringatan dini ke kawasan Hilir Jakarta lantaran status Bendung Katulampa berada pada level siaga 3. Warga bantaran Sungai Ciliwung diminta mewaspadai dampak banjir kiriman. Sedikitnya volume arus air mencapai 138.000 liter air per detik mengalir ke kawasan hilir yang diprediksi tiba pada Rabu pagi. Dari data pos pantau Katulampa, status level siaga 3 ini bertahan selama 1 jam dan berangsur surut pada level siaga 4. Terus menuju kawasan Bogor merata sampai puncak, langsung memasuki jam 19.30 ada naikan 90 cm siaga 3 dan sekarang masih bertahan 100 cm. Dengan cuaca masih gerimis halus. Dari normal langsung ke 138 meter kubik air yang termonitor di Ciliwung Katulampa ini. Kita monitor kawasan hilir, mudah-mudahan tetap siaga. Yang kita khawatirkan hujan merata dari hulu sampai hilir. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan warga. Berikutnya kita simak juga seperti apa di Sumatera Utara, di mana hujan deras yang mengguyur Kabupaten Deli Serdang menyebabkan banjir di sejumlah titik. Ya, ini akibatnya sejumlah siswa terpaksa diliburkan lantaran sekolah terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh saat banjir setinggi lebih dari 50 cm menggenangi sejumlah ruas jalan di Desa Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Selasa. Sejumlah pengendara motor terpaksa putar balik karena enggan menerobos genangan air. Banjir juga merendam sejumlah sekolah di Kabupaten Deli Serdang, salah satunya di SDN di Desa Bintang Merah, Kecamatan Batangkuis. Aktivitas belajar mengajar di sekolah pun terpaksa diliburkan karena bangunan sekolah masih terendam air. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Seiblumai usai diguyur hujan deras. Mungkin karena efek curah hujan tadi malam yang begitu deras, ada beberapa jam sehingga air masuk ke dalam kelas. Kami ada 9 lokal, itu semua kemasukan air. Bahkan perpustakaan yang tidak pernah dan kantor yang tidak pernah kemasukan air juga kemasukan air. Hanya sekolah, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketinggian banjir pun bervariasi hingga mencapai 100 cm. Khawatir air semakin tinggi, warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir ini sebenarnya udah 3 tahun yang lalu sampai sekarang baru ini banjir besar. Sebelumnya memang banjir seperti ini selalu hasil hujan deras, lebat seperti ini. Masyarakat berharap pemerintah setempat segera mendirikan posko pengungsian dan menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu, fenomena hujan es menghebohkan warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan BMKG menyatakan peristiwa itu sudah dikategorikan sebagai kondisi cuaca ekstrim. Bongkahan es berukuran sebesar kelereng menghujani sejumlah kampung di Kecamatan Patalasan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga setempat mengaku kaget lantaran atap rumah mereka seperti dilempari kerikil saat hujan mengguyur. Menanggapi fenomena unik tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar menilai hal itu disebabkan pembentukan awan cumulonimbus secara vertikal di atas ketinggian 13 km. Peristiwa itu dinilai normal terjadi terutama saat peralihan musim. Umumnya bisa terjadi di awal musim penghujan seperti saat ini. Pada saat terjadi arus angin, itu kecepatannya di dalam sel awan tersebut bisa lebih dari 20 knot. Atau hampir 35 km per jam. Itu sudah masuk dalam kategori ekstrim. Tapi ini tidak berlangsung lama, hanya paling 5 menit selesai. Munculnya hujan es juga dikategorikan sebagai kondisi cuaca ekstrim. Warga diimbau tak perlu khawatir lantaran hujan es tak berlangsung lama. Rata-rata terjadi dalam rentang waktu sekira 5 menit saja. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terjangan angin puting beliung disertai hujan di Ngawi, Jawa Timur menumbangkan sejumlah pohon. Kemacetan tidak terhindarkan lantaran pohon melintang di jalan. Petugas BPBD, TNI Polri, dan sejumlah relawan berusaha mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di Jalan Raya Ngawi menuju Surabaya
tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Selasa sore. Peristiwa ini terjadi usai hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah ini. Dan akibat kejadian ini pemirsa terjadi kemacetan panjang seperti yang kita lihat, dan arus lalu lintas dapat kembali normal setelah lebih kurang 1 jam kemudian setelah pohon yang tumbang disingkirkan dari badan jalan. Dan masuk ke cuaca ekstrim begitu. Nah, dari kondisi cuaca kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Banyaknya pengendara roda 2 yang masuk ke jalur roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur langsung ditindak tegas oleh polisi dengan surat tilang. Sementara di ibu kota, lagi-lagi pengendara sepeda motor kocar-kacir serta putar balik arah karena panik takut terjaring razia di jalur bus Transjakarta di Jalan Raya Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Para pengendara sepeda motor ini ketakutan terjaring razia di jalur bus Transjakarta. Mereka sontak kocar-kacir putar balik arah meski membahayakan bagi diri dan pengguna jalan lainnya. Sedikit pula para pengendara nekat mengangkat sepeda motornya, menerobos beton pembatas jalur bus Transjakarta untuk bisa berpindah ke jalur berlawanan. Tak hanya kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dan angkutan umum yang bandel masuk melintas di jalur busway tersebut tak luput terjaring razia. Meski kerap dilakukan, rupanya razia tak membuat rasa jera para pengendara untuk nekat melintas di jalur bus Transjakarta guna menghindari macet. Apa ya, saya buru-buru sih. Emang mau kemana? Saya mau butuhin orang, ambil barang. Kan lewat jalur itu bisa. Iya, lewat jalur samping. Banyaknya pengendara roda 2 masuk ke jalur roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur juga langsung ditindak tegas oleh polisi lalu lintas Polres Bangkalan pada Selasa pagi. Dalam operasi ini puluhan pengendara roda 2 ditilang. Bahkan ada sejumlah pengguna jalan yang bersembunyi di belakang ambulans yang melaju cukup kencang. Polisi juga menindak tegas pengendara roda 2 yang tidak mengenakan helm. Terjaring dalam kegiatan kali ini puluhan pelanggar ya. Puluhan pelanggar, dan mulai ada yang tidak pakai helm, ada yang kendaraan roda 2 memasuki jalur roda 4, kemudian ada sepeda juga tadi yang melewati Jembatan Suramadu, semuanya kita tutup. Diharapkan dengan tindakan tegas tilang di tempat bisa menumbuhkan efek jera agar para pengguna jalan selalu tertib berlalu lintas saat melintasi Jembatan Suramadu. Tim Liputan melaporkan. Ya, nah ini yang ditunggu-tunggu ya, Jem, rangkaian Pilpres 2024 seperti pada kemarin malam. Betul, fasenya sudah berubah nih dari balon bakal calon menjadi calon akhirnya mereka ya. Sekaligus penetapan nomor urut. Nah, dalam penempatan nomor urut itu, Jem, diwarnai saling lempar pantun hingga lempar sindiran, mewarnai pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakilnya di KPU. Ini juga spesial, di mana untuk pertama kalinya ketiga paslon Capres dan juga Cawapres bertemu dalam satu lokasi. Sebelum dimulai pengundian, nomor urut untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, terlihat Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saat itulah Gibran dan Kaesang, putra dari Presiden Jokowi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, menghampiri serta memberikan salam. Momen itu dilakukan 2 kali oleh Gibran dan Kaesang sebelum sidang pleno penentuan nomor urut dimulai. Penetapan nomor urut diawali dengan rapat pleno terbuka di halaman kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran. Nanti yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon wakil presiden, yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung sebelah kanan kami ini. Di dalamnya ada nomor 1 sampai 14. Dari hasil undian nomor urut, pasangan calon presiden dan wakilnya terpilih. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Dilanjutkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2.
Dan yang terakhir nomor 3 ditempati pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Usai penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU selanjutnya mengagendakan pelaksanaan kampanye Pilpres yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Teatrika Putri dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Iya, sementara itu calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menunjuk wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama sang istri Arumi Bachsin sebagai juru bicara Kim Koalisi Indonesia Maju. Nah, untuk koalisi lainnya, pasangan calon presiden juga wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP resmi mengumumkan tim pemenangan nasional atau Timnas Amin. Nama-nama Timnas Amin dibacakan calon presiden Anies Baswedan yang sempat menyinggung tentang perjalanan pencapresannya di Koalisi Perubahan. Hingga ke titik pengumuman tim pemenangan, Anies mengungkapkan jalan yang dilalui koalisi berliku tidak mulus, namun tidak memotong jalan pintas hingga memotong konstitusi. Mantan Kepala Basarnas Muhammad Saugi Alaidrus ditunjuk sebagai kapten tim. Sosok Saugi yang pernah menjadi pemimpin Basarnas dinilai memiliki pengalaman dalam memimpin. Top Gun di Indonesia, mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik nantinya. Sementara itu calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menunjuk wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin sebagai juru bicaranya. Ia juga melihat rekam jejak karir Emil sebagai anak muda yang menjabat sebagai kepala daerah bupati dan kini sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Saya pilih orang yang paling mirip saya dan istri saya. Tapi saya yang versi paket hemat. Jadi saya pilih Pak Emil, Bu Emil karena paling mirip sama saya dan istri saya. Calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Abuya Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi. Silaturahmi berlangsung di Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Kampung Cidahu, Pandeglang, Banten. Dalam pertemuan ini Ganjar diberikan wejangan agar selalu konsisten dalam menebar kebaikan kepada masyarakat Indonesia. Terharu, bangga mendapatkan dukungan dari ulama gitu ya. Dan tadi kami ke Gusmus bicara sama beliau, terus saya pamit mau ke Banten ke Abuya Muhtadi. Oh, salam saya, ternyata beliau juga sangat dekat gitu. Jadi ya mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua tentang kebaikan dan kesadaran. Pada kesempatan ini Ganjar juga bersepakat dengan Abuya Muhtadi untuk mengajak semua lapisan masyarakat agar tetap tenang dan menjaga jalannya kontestasi Pilpres 2024 tetap kondusif. Tim Liputan melaporkan. Masih dalam rangkaian Pilpres ini, pemirsa, DPC PD Perjuangan Kota Medan mengeluarkan surat keputusan terkait Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan karena tidak patuh terhadap partai. Menentu Presiden Joko Widodo itu pun menyatakan telah menerima surat partai soal keputusan status keanggotaan dirinya di PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kota Medan mengeluarkan surat pemberitahuan yang berisi tentang status Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Hal ini dibenarkan Hashim, Ketua DPRD Kota Medan, sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada rapat paripurna DPRD Medan pada Selasa.
Surat yang menyoal tentang pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai ini menyebutkan bahwa menantu Presiden Joko Widodo tersebut dinyatakan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Dengan sikap politik tersebut, Bobi dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Surat yang ditandatangani Hasyim, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu merupakan bagian dari rekomendasi yang disampaikan ke DPP Pusat. Menurut Hasyim, langkah partai memecat atau mengeluarkan Bobi merupakan keputusan DPP. Dalam hal ini, DPC memberikan rekomendasi. Kemarin sudah ada diminta klarifikasi ke DPP dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pengunduran diri dan pengembalian KTA. Tapi sampai dengan waktu belum juga dijaman, belum juga dipenuhi. Maka kami dari DPC membuat surat untuk pemberitahuan kepada mereka bahwasannya dengan tidak lagi mematuhi peraturan dan keputusan partai, artinya ada kode etik dan ketentuan disiplin partai yang tidak dipenuhi, tidak jalankan, maka beliau itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota perjuangan. Sementara, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Medan, Bobi Nasution menyatakan telah menerima surat partai soal keputusan status keanggotaan dirinya. Bobi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan PDI Perjuangan selama ini. Ya pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya. Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa, Pak? Tanggapannya, ya. Tentunya terima kasih kepada PDI Perjuangan yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Diketahui, Bobi resmi menjadi kader PDI Perjuangan pada pertengahan Maret 2020 sebelum pencalonan dirinya sebagai wali kota Medan. Masuknya Bobi menjadi kader PDI Perjuangan saat itu mengakibatkan Akhyar Nasution yang merupakan kader lama sekaligus petahana harus hengkang dari PDI Perjuangan sekaligus menjadi pesaing Bobi dalam kontestasi Pilkada Medan. Tuti Aliwiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, beralih ke informasi lain, pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan panik setelah meteran listrik terbakar dan meledak. Ya, untungnya peristiwa itu tidak meluas setelah petugas keamanan berhasil memadamkan api. Pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan panik dan berlarian setelah meteran listrik di salah satu toko terbakar dan meledak Selasa siang. Peristiwa itu tidak meluas setelah petugas keamanan berhasil memadamkan api. Lokasinya di Grand Maros itu terjadi kebakaran. Bermula ada ledakan yang kurang lebih ada 4 kali sampai 5 kali terjadi letusan. Belum diketahui pasti pemicu ledakan. Polisi masih melakukan penyelidikan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak terima anaknya diintimidasi orang tua murid hingga trauma, vokalis Kangen Band Andika Mahesa Setiawan Selasa siang melapor ke Polresta Bandar Lampung. Kita simak informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Diduga meninggal dunia karena kelalaian pihak rumah sakit, anggota keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Pihak rumah sakit mengatakan tengah menginvestigasi dugaan kelalaian yang melibatkan oknum tenaga kesehatan. Terpikirkan disip semua. Darurat tidak kita laksanakan dulu. Disip yuk lah. Viralkan semua. Inilah rekaman video yang viral di media sosial dari akun Instagram Mata Rakyat Sumbar. Kala anggota keluarga pasien mengamuk saat mengetahui ibunya meninggal dunia karena diduga kelalaian pihak perawat. Dalam video itu anggota keluarga pasien sudah berkali-kali memanggil perawat karena kondisi ibunya yang kian kritis.
Namun perawat tidak segera mengambil tindakan dengan alasan sedang pergantian shift kerja. Menanggapi peristiwa yang terjadi pada Minggu sore itu, pihak Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang mengatakan pasien Yuliarni berusia 64 tahun sudah dirawat dengan pengawasan ketat di ruang high care unit atau HCU selama 1 bulan karena luka bakar. Di video itu ada dokter jaganya, itu ada dokter jaga yang baju hijau. Mungkin penyebab beratnya tentu bukan dari saksen itu aja, mungkin organnya yang lain yang mulai kurang berfungsi dari pasien. Jadi ini yang kita tindak lanjuti semuanya nanti dan kita akan lihat secara proporsional. Pihak rumah sakit kini tengah melakukan investigasi internal dan tidak menutup kemungkinan pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan yang terlibat dugaan kelalaian penanganan pasien. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. 2 pria di Bangkalan, Jawa Timur diringkus saat akan mengirim 100 gram sabu-sabu. Sementara di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, seorang pria pengedar ganja tak berkutik saat disergap polisi. Ini apa? Ganja ya? Yang keras. Ganja ya, dibuka. Pria ini tak berkutik saat ditangkap polisi lantaran diduga mengedarkan ganja di jalan di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat disergap, pria itu baru saja mengambil sebuah paket berisi ganja kering. Polisi langsung membuka isi paket di hadapan pelaku yang membuatnya tak lagi bisa berkelit. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membeli 1 kilogram ganja melalui situs jual beli daring. Ganja itu lalu dijualnya secara eceran. Pada saat digeledah, barang bukti tersebut dibungkus dalam bentuk kardus berupa paket parcel. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan tersangka. Sementara itu, akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang narkotika. Dan tahunya barang ini gimana? Dimasukkan di mana ya? Enggak tahu. Yang masukkan di mana? Ya, apa? Yang enggak tahu. Polisi meringkus 2 pria yang diduga hendak mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku tidak bisa mengelak karena di pakaiannya polisi menemukan sabu-sabu dengan berat 100 gram. Sabu ini kan? Ya. Kepada penyidik Polres Bangkalan, Jawa Timur, tersangka mengaku bersama temannya akan berangkat ke Sumeneb untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pemesannya. Barang ini diperoleh dari B ini mengambil barang di rumahnya inisialnya D. Karena barang itu akan digeser ke Sumeneb. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Seorang oknum anggota polisi di Palopo, Sulawesi Selatan yang menenteng senjata api saat bertengkar dengan warga tersebar luas di dunia maya. Pasca viralnya video ini, Propam Polres Palopo langsung melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Kenapa? Video berdurasi 2 menit 40 detik ini memperlihatkan seorang pria mengenakan kaos bertuliskan Bareskrim terlibat cekcok dengan warga sembari memegang senjata api. Diketahui, pria tersebut merupakan seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Palopo, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Dalam percakapan video yang tersebar luas, diduga oknum polisi tersebut marah karena rumahnya dilempari batu oleh anak dari warga yang tengah cekcok dengannya. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin membenarkan jika oknum polisi tersebut adalah anggotanya yang bertugas di Polres Palopo. Yang kami telah melakukan langkah-langkah kepolisian, yaitu telah melakukan pemeriksaan, mengamankan senjata dari rekan kami tadi, kemudian mengecek surat senjatanya dan alhamdulillah surat senjatanya lengkap. Kemudian kami juga melakukan upaya pemeriksaan terhadap laporan dari saudara anggota kami Nofri tadi terhadap pelemparan batu ke rumah yang bersangkutan. Pasca video ini tersebar luas di dunia maya, Propam Polres Palopo langsung melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Komplotan maling spesialis warung di Ngawi, Jawa Timur diringkus. Ironisnya 1 dari 4 kawanan maling itu adalah perempuan.
Kawanan maling spesialis warung ini digelandang ke kantor polisi hari Selasa usai ditangkap aparat kepolisian di sebuah hotel di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Satu di antara pelaku dihadiahi timah panas di kakinya lantaran mencoba melawan saat akan diringkus. Para pelaku berjumlah 4 orang, salah satunya adalah perempuan. Kasusnya terungkap setelah korban bernama Rohimah melapor ke polisi. Petugas lalu menemukan kamera pengawas yang merekam salah satu pelaku sedang melakukan penarikan uang di sebuah agen bank. Berbekal CCTV itulah, para tersangka berhasil dibekuk. Tak tanggung-tanggung, perhiasan emas dan uang senilai 8 juta rupiah yang disimpan dalam lemari korban berhasil digondol para pelaku. Mereka juga menguras uang korban yang ada di mesin ATM. Saya nggak tahu, saya mandi di sono, di kamar mandi sebelah sono. Ini lemari Ibu nggak dikunci? Nggak dikunci, yang sini aja nggak pernah dikunci. Terus apa aja Bu yang diambil Bu? Kalung, gelang, cincin. Sama uang di ATM itu ya? Uangnya di tas itu ada 8 juta lebih. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, para tersangka telah melancarkan aksi kejahatannya di 22 lokasi. Yang diketahui ada 22 TKP, mungkin bisa lebih, tapi tentunya sementara masih kita kembangkan. Tapi dari hasil penyelidikan ada 22 TKP di wilayah Jawa Timur, berikut di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. 2 orang pria berkebangsaan Pakistan diamankan polisi dan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kedua WNA itu melakukan pungutan liar atau pungli secara paksa dengan modus meminta sumbangan. Dua pria warga negara asing asal Pakistan ini tak berkutik saat dibekuk petugas dan warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Uang tunai sebesar lebih dari 2 juta rupiah pun turut diamankan. Kedua terduga pelaku diduga melakukan pungutan liar dengan dalih sumbangan di kawasan tersebut. Oknum WNA kerap meminta sejumlah uang kepada warga secara paksa serta makan di warung warga tanpa membayar. Dugaan pungli itu pun membuat masyarakat sekitar resah. Udah berapa lama Pak dia beroperasi di wilayah ini? Itu ya agak lama ya, sebulanan. Ada yang atas namakan, ada yang inilah, ada yang itulah. Dari berapa orang gitu Pak biasa sekali minta sumbangan itu Pak? 2 orang. 2 orang, selalu 2 orang. Menggunakan apa Pak, jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Setelah bermusyawarah, polisi akhirnya melepaskan kedua terduga pelaku dengan syarat kedua oknum itu tak boleh melakukan lagi pungutan liar. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke kasus lainnya, tak terima anaknya diintimidasi orang tua murid hingga trauma. Vokalis Kangen Band Andika Mahesa Selasa siang melapor ke Polresta Bandar Lampung. Kejadian dipicu soal rebutan mainan anak hingga menangis. Vokalis Kangen Band Andika Mahesa Setiawan Selasa siang melapor polisi terkait dugaan pengancaman dan intimidasi yang dialami putranya yang berusia 7 tahun. Pihak yang dilaporkan Andika adalah orang tua murid berinisial AR. Peristiwa bermula ketika putra Andika dan anak terlapor yang sama-sama bersekolah di sebuah sekolah dasar di Kemiring, Bandar Lampung menggelar peringatan Hari Pahlawan. Tiba-tiba anak terlapor menangis diduga mainannya direbut oleh putra Andika. Saat itulah orang tua terlapor yang tak terima anaknya menangis lantas diduga mengancam dan mengintimidasi anak Andika. Guru juga takutan di situ karena kan guru juga nggak berani ngelawan karena terlalu keras bentakan itu. Dia ngomong peleng lah, saya nggak takut, bodoh amat siapa kamu. Bapaknya mana ini bang? Bapaknya lagi konser, nggak ada urusan, saya mau Andika, mau artis juga, jangan mentang-mentang anak artis kamu ya, saya nggak berani nempeleng. Bukan itu persoalannya, saya nggak pernah bawa titel saya juga orang biasa. Jadi saya harap buat mas nih juga ya, emosinya dikontrol, itu kan anak kecil. Kalau memang nggak kebendung ya temuin saya sebagai orang tuanya. Akibat kejadian ini, anak Andika trauma masuk sekolah dan sempat sakit hingga dirawat di rumah sakit. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Seorang siswa sekolah dasar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara terluka karena diduga dianiaya oleh pria berusia 52 tahun. Diduga penganiayaan dipicu lantaran pelaku tidak terima anaknya terjatuh saat bersama korban. Ini dia panas juga ini Pak, dan dari pagi sejak keluar panas. Siswa kelas 4 sekolah dasar ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Santa Ana, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi. Bocah laki-laki umur 10 tahun itu mengalami pendarahan di bagian hidung.
Diduga akibat dianiaya oleh orang tua murid teman sekelasnya. Peristiwa yang terjadi pada 3 November lalu bermula saat korban sedang bermain sambil mendorong temannya hingga terjatuh. Tak terima anaknya jatuh, sang orang tua murid lantas mendatangi sekolah dan langsung menganiaya korban. Pas kejadiannya sudah masuk di dalam kelas itu sementara belajar, tiba-tiba orang tuanya pelaku itu dia datang di dalam kelas itu, dia tidak minta assalamualaikum, langsung dia datang ceroboh, dia pegang kepalanya anakku, terus dia benturkan di tembok. Setelah melakukan penyelidikan dan berdasarkan bukti yang cukup, polisi menangkap pelaku di Kelurahan Kandai, Kota Kendari pada Selasa sore. Di hadapan polisi, pria itu mengaku menganiaya secara spontan karena marah setelah mendengar anaknya diganggu oleh korban hingga terjatuh. Kita sudah menetapkan tersangka dan sekarang sudah kita masukkan dalam tahanan itu untuk proses selanjutnya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang pengasuh bayi di Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya bocah berumur 3 tahun yang diasuhnya hingga tewas. Kejahatan dilakukan lantaran pelaku kesal, korban kerap rewel. Aparat Reskrim Polsek Kota Batam, Kepulauan Riau meringkus seorang pengasuh bayi lantaran menganiaya bocah berusia 3 tahun hingga tewas. Kepada penyidik, pria berusia 42 tahun itu mengaku nekat berbuat keji lantaran kesal, korban kerap rewel dan tidak bisa diam. Korban yang merupakan anak teman pelaku yang dititipkan sejak bulan September itu sempat dirawat di rumah sakit akibat luka parah di bagian tubuh dan kaki. Nahas, nyawa bocah malang itu tak tertolong. Hasil otopsi sementara yang belum sementara disampaikan, memang rahangnya patah. Rahangnya patah, sudah itu di kepalanya itu ada perdarahan. Dokter mengatakan memang itu bukan penyebab kematian, bukan langsung mati, tapi itu pengantar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita jeda sejenak, sebuah mobil box terguling usai menabrak pohon di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Fokus Pagi segera kembali bersama Jimmy Darusman. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Kebakaran melanda bangunan pondok pesantren di kawasan seberang Ulu 2, Kota Palembang. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, sejago merah juga melahap sebuah rumah makan serta rumah warga. Kobaran api membakar sebuah rumah makan di Jalan Gusti Hamzah, Pontianak, Selasa sore. Terlihat api dengan cepat membesar dan membakar rumah makan itu. Warga sekitar panik dan tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api. Karena sulit dikendalikan, api kemudian merembet ke 2 unit rumah yang berada di sekitar rumah makan. Petugas pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan api, namun karena ketersediaan air yang kurang menyulitkan pemadaman. Kalau bangunan yang terbakar parah itu ada 1, di sampingnya ada 2 rumah penduduk yang terdampak tapi tidak parah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, kepanikan terjadi ketika gedung pondok pesantren Darul Aitam terbakar Selasa siang. Terlihat santri dan tenaga pengajar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa dan gedung yang terbakar adalah gudang. Peristiwa itu dalam penyelidikan Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, sebuah mobil box terguling usai menabrak pohon di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Sementara di Jakarta, kemacetan panjang terjadi di kawasan Keramat Jati setelah mobil box menabrak pohon hingga tumbang dan menimpa sebuah truk. Bagian atap truk box ini rusak usai tertimpa pohon di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa.
pohon setinggi 5 meter ini tumbang usai tertabrak truk box di lokasi. Pohon yang tumbang juga menutup ruas jalan dari arah Ciracas menuju kawasan Jatinegara. Akibatnya, kemacetan pun tak terhindarkan. Penumpangnya pada diturunin semua apa gimana, Bang? Pada turun semua, nggak diturunin, dia turun semua. Karena kan lihat keadaan begini. Ada bergerak ya. Tadi sebelumnya nunggu berapa lama penumpang itu, Bang? Nah, kalau penumpang sih kita setengah jam, sampai sekarang udah jam sekarang. Setelah 1 jam, batang pohon berhasil dievakuasi. Kendaraan truk box pun dapat melanjutkan perjalanan dan arus lalu lintas kembali normal. Beginilah kondisi mobil box yang terguling usai menabrak pohon hingga mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Peristiwa bermula saat mobil box yang melaju dari arah Bintaro menuju Geraha Raya tiba-tiba melaju kencang saat ingin berputar arah di lokasi kejadian. Mobil box yang hilang kendali kemudian menabrak pohon hingga akhirnya terguling. Diduga pengemudi kurang konsentrasi dan salah menginjak pedal gas. Driver kehilangan kendali karena menginjak pedal gas terlalu dalam. Saat itu driver kehilangan kendali, mobilnya melaju kencang, naik ke trotoar hingga akhirnya menabrak pohon dan mobil terbalik. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. 1 unit mobil derek didatangkan ke lokasi guna mengevakuasi mobil box yang terguling. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah ditangani oleh unit Lantas Polsek Pondok Aren. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 6 orang tersangka termasuk penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso dalam kasus dugaan suap, pengondisian, temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong. 3 tersangka lainnya yakni oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Operasi tangkap tangan tim penyidik KPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya tak hanya melibatkan penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso, namun juga menjaring 3 oknum pegawai BPK Papua Barat. Ketiganya adalah Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Petris Lumumba Sihombing, Kasubaut BPK Papua Barat Abu Hanifah, dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Bahkan kasus dugaan korupsi ini juga diduga melibatkan anggota 6 BPK Pusat, Pius Lustri Lanang. KPK hingga kini masih mencari keberadaan Pius Lustri Lanang yang berada di Korea Selatan. Ketua KPK Firly Bahuri akan menempuh berbagai cara, mulai dari meminta bantuan KBRI Seoul di Korea Selatan hingga ke pihak NCB Interpol untuk melacak keberadaan Pius. Yang berikutnya tentu kami akan menggunakan jalur penerbitan bantuan kepada NCB Interpol untuk memastikan, karena ada liaison officer di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Terakhir, dalam waktu dekat, saya pastikan bahwa Bapak Deputi Penindakan akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan KBRI. Sementara dalam kesempatan ini, Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektur Utama Nyoman Wara menyampaikan maafnya kepada masyarakat atas kejadian yang melibatkan oknum pegawai BPK. Nyoman menegaskan mendukung penuh proses hukum KPK. Pada kesempatan ini, sekaligus kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan dalam kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, antara lain penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso dan 3 oknum pegawai BPK. Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita uang tunai senilai 1,8 miliar rupiah dan sebuah jam tangan mewah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, laga antara Senegal melawan Polandia di Stadion Sijalak Kabupaten Bandung sempat dihentikan sementara lantaran faktor cuaca. Sedangkan dari hasil pertandingan lainnya, Inggris semakin kokoh di puncak klasemen sementara grup C setelah mengalahkan Iran 2-1. Dari pertandingan kedua grup C Piala Dunia U17, Inggris berhasil menang 2-1 atas Iran di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Selasa petang. Tim 3 Singa Muda sempat tertinggal 0-1 setelah Iran mencetak gol melalui Albo Faz Zamani pada menit ke-31.
Di babak kedua, Inggris berbalik unggul melalui gol Reece Denny dan Joel Ndala jelang waktu normal berakhir. Kemenangan ini mengokohkan Inggris di puncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 angka. Di laga lain grup C, Brazil melumat Kaledonia Baru 9 gol tanpa balas di G Selasa sore. Tim sama muda mencetak 3 gol di babak pertama dan 6 gol di babak kedua. Striker Brazil, Kawa Elias, tampil gemilang dengan mencetak hat-trick. Hasil ini membawa Brazil ke peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Dari grup D, Senegal menumbangkan Polandia dengan skor 4-1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Striker Senegal Idrissa Gueye jadi bintang laga berkat hat-trick yang ia ukir di pertandingan ini. Laga antara kedua negara ini juga sempat mengalami penundaan lantaran faktor cuaca. Kondisi awan yang begitu gelap disertai dengan petir membuat wasit terpaksa menghentikan sementara pertandingan pada menit ke-39 demi keselamatan seluruh pemain. Bahkan tak hanya pemain, para penonton yang berada di tribun juga dievakuasi ke lokasi aman oleh steward untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sementara di pertandingan lain, Argentina meraih 3 angka pertama usai menumbangkan Jepang 3-1. Tim Tengko unggul 2-0 melalui gol tendangan bebas Claudio Echeverri dan sontekan Valentino Acuna. Jepang mampu mendekat lewat gol Rento Takaoka di menit ke-50. Namun asa Jepang untuk menyamakan kedudukan dipatahkan melalui gol ketiga Argentina yang dicetak Agustin Roberto di masa tambahan waktu. Hasil ini membawa Argentina naik ke peringkat kedua di klasemen sementara grup D dengan 3 poin. Itu dia klasemen sementara pemirsa. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Husaini angkat bicara mengenai penampilan Timnas Indonesia di Piala Dunia FIFA U17. Fahri menilai 2 hasil imbang yang diraih saat melawan Ekuador dan juga Panama merupakan hasil bagus yang patut diapresiasi. Afrizal is in and it's going to be touched home. Lift off for Indonesia. Well, Bajadim returns with interest. Performa apik yang ditunjukkan Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 telah menuai banyak pujian. Legenda sepak bola Indonesia yang juga mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Husaini juga turut memberikan apresiasi bagi skuad Garuda Asia. Meski belum mampu meraih kemenangan dan hanya menghasilkan 2 hasil seri saat melawan Ekuador dan Panama, catatan tersebut dinilai telah cukup baik. Pasalnya secara peringkat kedua tim itu jauh di atas Indonesia. Namun Garuda Asia tak bisa cepat berpuas diri karena masih ada satu lagi laga krusial yang harus dijalani dengan menghadapi Maroko. Ini semua punya peluang. Nah, tinggal sampai sejauh mana Coach Bima bisa menginstruksikan pemainnya untuk tetap bermain disiplin ketika bertahan, tapi harus punya keberanian untuk menyerang. Karena hanya dengan menyerang saja kita bisa meraih gol. Apakah menyerang itu dengan memanfaatkan counter attack? Atau secara terbuka kita mulai dari menit awal sampai akhir kita press mereka di lini depan, high pressing. Pada laga pamungkas nanti yang sekaligus menjadi laga hidup mati, Tim Nasional Indonesia U17 tentu berharap dengan ketajaman Arkan Kakak di lini depan yang telah mencetak 2 gol. Kepiawaian dan pergerakan Arkan Kakak dalam mencari ruang kosong diharapkan dapat membawa Indonesia meraih kemenangan guna amankan tiket ke babak 16 besar. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Timnas Meksiko akan berupaya maksimal untuk meraih kemenangan perdana melawan Venezuela pada lanjutan Grup F Piala Dunia U17. Sementara itu, tim nasional Jerman akan kembali membidik poin penuh saat menghadapi Selandia Baru di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Tim nasional Jerman optimis kembali menorehkan hasil positif jelang laga kedua Grup F Piala Dunia U17 kontra Selandia Baru yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Guna mematangkan taktik permainan, tim Panzer Muda fokus berlatih di lapangan sarana olahraga ITB Selasa sore. Noah Darvish yang tampil memukau saat melawan Meksiko di laga perdana diperkirakan akan kembali diturunkan dari menit awal.
Pelatih timnas Jerman juga menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bermain dengan gaya cepat dan menekan sejak awal laga. Sementara di pertandingan lain, Meksiko bersiap menghadapi Venezuela sebagai pemuncak klasemen sementara grup F. Kalah di laga pembuka membuat Meksiko tak punya pilihan selain tampil habis-habisan demi meraih kemenangan agar asa lolos ke babak selanjutnya tetap terjaga. Fokus dan mental bertanding para pemain Meksiko juga terus ditingkatkan agar dapat melupakan kekalahan dari Jerman dan segera bangkit melawan Venezuela sore nanti. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, dalam menonton pertandingan jangan lupa untuk membeli cenderamata khas Piala Dunia U17. Salah satunya ada ini nih, Bacuya, badak cula cahaya yang merupakan hewan kebanggaan dari Indonesia khas nih ya. Berbagai aksesori khas Piala Dunia U17 seperti kaos hingga boneka ini bisa dijual dan dibeli oleh masyarakat. Gelaran Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia jadi momen berharga bagi penonton. Tidak hanya menyaksikan pertandingan, mereka juga berburu cenderamata khas Piala Dunia U17 yang dijual di pintu C Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Cenderamata yang ditawarkan pun beragam loh, mulai dari boneka, topi, kaos hingga jaket. Harganya berkisar dari Rp99.000 hingga Rp499.000. Gerai cenderamata ini buka setiap jam 12 siang hingga jam 10 malam. Kaos, 2 kaos. Kenapa dia bisa berjenis itu? Biar bisa dipakai buat kenang-kenangan. Anda juga bisa berburu cenderamata di area Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di sini dijual maskot Bacuya, gantungan kunci, kaos hingga jaket. Animo penonton membeli cenderamata pun cukup tinggi. Pada hari pertama pembukaan Piala Dunia U17 bahkan terjual hingga mencapai 600 cenderamata. Tim Liputan melaporkan. Perwakilan FIFA dan juga LOC lokal Piala Dunia U17 mengunjungi Istana Kadipaten Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Mereka menyusuri dan menikmati penjelasan dari salah satu objek wisata sejarah di kota Solo tersebut. Di tengah kesibukannya dalam gelaran Piala Dunia U17 di Solo, perwakilan FIFA dan LOC lokal event internasional itu menyempatkan diri untuk mengisi waktu senggang. Mereka berkunjung ke Pura Mangkunegaran dengan didampingi seorang pemandu. Kehadiran rombongan FIFA ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para wisatawan lain ya untuk berkunjung. Pasalnya selama gelaran Piala Dunia U17 di Solo, tingkat kunjungan wisatawan ke Pura Mangkunegaran belum meningkat signifikan. Kunjungan wisatawan masih berkisar 200 sampai 300 orang di hari biasa. Salah satu destinasi kunjungan dari beliau-beliau rombongan FIFA. Semoga mereka memberikan kabar yang baik juga buat Mangkunegaran khususnya ya, umumnya kota Solo, sehingga nanti arus wisatawan bisa lebih meningkat lagi, bahwasannya Solo memang aman, nyaman, dan tentram. Pemirsa, jelang konsernya hari ini, vokalis grup band Coldplay, Chris Martin, tertangkap kamera warga sedang berjalan-jalan di sekitar wilayah Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di kawasan Jakabaring, Palembang terbakar pada Selasa malam. Aparat kepolisian masih memburu pemilik gudang yang menghilang usai kejadian. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Banyaknya BBM yang tersimpan di gudang membuat petugas kesulitan memadamkan api.
Itu kan BBM, termasuk lumayan besar, termasuk banyak BBM-nya. Ada berapa drum tadi? Itu jenis apa bang BBM-nya? Jenis warna biru, Pertalite kayaknya. Pertalite. Berdasarkan keterangan warga, gudang ini baru 3 hari disewa oleh seseorang bernama Aldi. Diduga yang bersangkutan melakukan praktek jual beli BBM ilegal jenis Pertalite. Sementara menurut polisi, kebakaran disebabkan karena korsleting listrik yang menyambar minyak di dalam jerigen. Memang ada orang yang menitipkan sekarang kita lagi dalami, menitipkan itu untuk apa? Kalau informasi yang kami terima itu untuk dijual ke eceran itu loh, eceran. BBM ya Bang ya? Iya, Pertalite itu dijual eceran. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 5 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Sementara polisi masih memburu pemilik gudang yang menghilang usai kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menyebabkan banjir di sejumlah titik. Akibatnya sejumlah siswa terpaksa diliburkan lantaran sekolah terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh saat banjir setinggi lebih dari 50 cm mengenangi sejumlah ruas jalan di Desa Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Selasa. Sejumlah pengendara motor terpaksa putar balik karena enggan menerobos genangan air. Banjir juga merendam sejumlah sekolah di Kabupaten Deli Serdang, salah satunya di SDN di Desa Bintang Merah, Kecamatan Batangkuis. Aktivitas belajar mengajar di sekolah pun terpaksa diliburkan karena bangunan sekolah masih terendam air. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Seiblumai usai diguyur hujan deras. Mungkin karena efek curah hujan tadi malam yang begitu deras, ada beberapa jam sehingga air masuk ke dalam kelas. Kami ada 9 lokal, itu semua kemasukan air. Bahkan perpustakaan yang tidak pernah dan kantor yang tidak pernah kemasukan air juga kemasukan air. Hanya sekolah, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketinggian banjir pun bervariasi hingga mencapai 100 cm. Khawatir air semakin tinggi, warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir ini sebenarnya udah 3 tahun yang lalu, sampai sekarang baru ini banjir besar. Sebelumnya memang banjir seperti ini selalu asal hujan deras, lebat seperti ini. Masyarakat berharap pemerintah setempat segera mendirikan posko pengungsian dan menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memastikan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan jika jadwal pemeriksaan tersebut bertepatan dengan agenda pemeriksaan etik oleh Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Firly membantah jika ia disebut mangkir serta menunda-nunda diperiksa. Dirinya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Selasa karena pemeriksaan penyidik bertepatan dengan agenda pemeriksaan Dewan Pengawas KPK meski akhirnya batal. Sebelumnya, Firly Bahuri juga batal diperiksa pada tanggal 8 November lalu karena sedang menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Tidak ada menunda-nunda. Saya pastikan tidak ada menunda. Ini karena kepentingan dinas dan tugas. Oke? Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya, kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi sudah kita terima di Dewas diagendakan berikutnya. Sedangkan untuk pemenuhan kehadiran saya di Polda Metro, itu pun sudah kami komunikasikan oleh karena hukum, nanti Anda ikuti. Baik, kita beralih ke informasi lain. Saling lempar pantun hingga lempar sindiran mewarnai pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakilnya di KPU pada Selasa malam. Untuk pertama kalinya ketiga paslon Capres dan Cawapres bertemu dalam satu lokasi.
Sebelum dimulai pengundian, nomor urut untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, terlihat Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saat itulah Gibran dan Kaesang, putra dari Presiden Jokowi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, menghampiri serta memberikan salam. Momen itu dilakukan 2 kali oleh Gibran dan Kaesang sebelum sidang pleno penentuan nomor urut dimulai. Penetapan nomor urut diawali dengan rapat pleno terbuka di halaman kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran. Nanti yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon wakil presiden, yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung sebelah kanan kami ini. Di dalamnya ada nomor 1 sampai 14. Dari hasil undian nomor urut, pasangan calon presiden dan wakilnya terpilih. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Dilanjutkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Dan yang terakhir nomor 3 ditempati pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan, serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Usai penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU selanjutnya mengagendakan pelaksanaan kampanye Pilpres yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Teatrika Putri dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza, Palestina. Sementara hingga Selasa, agresi militer Israel di jalur Gaza yang telah memasuki pekan ke-6 belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Nasib memprihatinkan dialami pengungsi warga Gaza di Khan Younis di tengah segala keterbatasan bantuan makanan, air, dan listrik. Hujan yang mulai turun menandai dimulainya musim dingin menambah derita para pengungsi. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang rentan terhadap penyakit, lantaran umumnya mereka hidup di tenda-tenda darurat karena bangunan tempat tinggalnya hancur lebur di bom Israel. Tak adanya bahan bakar juga membuat sebagian kaum ibu memasak dengan kayu bakar. Situasi yang tak kalah memilukan terjadi saat ratusan orang mengantre makanan di perbatasan Rafah, Gaza Selatan. Antrean makanan yang didominasi anak-anak ini, mereka silih berganti menyodorkan panci atau wadah makanan untuk mendapatkan jatah makan yang dibagikan oleh relawan. Sementara itu, sepanjang hari Selasa, pasukan Israel terus menggempur wilayah-wilayah yang diyakini menjadi basis kelompok pejuang Hamas. Salah satu titik yang mendapat serangan, militer Israel menemukan tempat produksi dan pengembangan senjata yang diduga milik Hamas. Mobil ambulans datang silih berganti mengangkut sejumlah korban ke rumah sakit Nasser setelah sebuah serangan mematikan Israel ke wilayah Khan Younis. Hingga hari ke-40, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 11.240 warga Palestina terbunuh, termasuk diantaranya 4.600 anak-anak dan 3.100 perempuan. Dalam perkembangan yang sama di Washington DC, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Ada sejumlah hal yang disampaikan kepala negara kepada Joe Biden, terutama terkait guna mengakhiri agresi militer Israel di jalur Gaza.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Di tanah air, sejumlah elemen masyarakat terus menggalang bantuan untuk Palestina. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengirim bantuan sebanyak 50 ton yang terdiri dari perlengkapan bayi dan perempuan. Bantuan akan dikirim dengan menggunakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Bantuan tersebut dari Basnas sendiri, kemudian kemarin dari Parakon dan dari TNI AG. Ini yang akan kita angkut dulu. Dan berikutnya manakala nanti masih ada pengangkutan, insya Allah juga akan terus menitipkan kepada TNI AL. Pengiriman bantuan ini juga bekerjasama dengan 3 lembaga sosial di Mesir untuk memastikan bantuan ini sampai dengan tujuan. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang konsernya hari ini, yaitu Coldplay, vokalis grup band Coldplay Chris Martin tertangkap kamera warganet sedang berjalan santai di sekitar Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, ini menariknya bahkan Chris Martin jalan nyeker, ya, telanjang kaki dengan pengawalan yang tidak mencolok. Kita lihat ini dari rekaman videonya, di mana vokalis grup band Coldplay, Chris Martin tertangkap kamera warga sedang jalan-jalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman pada Selasa siang. Video yang diunggah oleh akun Instagram Lia Kamel ini tampak di mana Chris jalan santai tanpa menggunakan alas kaki dan penjagaan yang kasual, ya. Iya. Benar-benar pakaian preman begitu, ya. Ya, betul sekali nih, Jem. Aksi jalan-jalan Chris ini dilakukan jelang konsernya malam nanti. Bahkan Chris sempat bersuah foto di atas jembatan penyeberangan orang atau JPO Dukuh Atas. Beberapa warga yang melintas nampaknya tidak begitu ngeh, ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter ditemukan di kloset kamar mandi rumah warga di wilayah Rangkas Bitung, Banten. Penangkapan sempat terkendala karena ular masuk ke dalam lubang pembuangan air. Dalam rekaman video amatir ini, 2 petugas pemadam kebakaran bergerak cepat menangkap ular yang sedang bersembunyi di kamar mandi rumah warga di perumahan Narimbang Asri, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Penangkapan ular cukup sulit karena binatang melata itu sempat bersembunyi di dalam lubang pembuangan air. Ular jenis sanca sepanjang 2 meter ini akhirnya berhasil ditangkap dengan tongkat yang digunakan petugas. Masuk ke lubang pembuangan air, ya, masuk dari lubang pembuangan air. Musim pancaroba, ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Biasanya habitat ular atau ular biasa mencari, ya, seperti biasa rantai makanan mungkin, ya, karena terganggu, terus mencari tempat-tempat yang lembab. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan melapor bila menemukan kemunculan ular di dalam rumah. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Dan misal laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda dan sampai jumpa.